Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wira Fadil dengan NIM 60200123086. Kepada dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya Wira Fadil akan mempresentasikan rangkuman materi mengenai IoT networking dan communication. Jadi, perlu kita ketahui, jaringan komunikasi itu merupakan tulang punggung dari seluruh ekosistem Internet of Things. Tanpa adanya konektivitas yang efisien, aman, dan andal, data dari miliaran perangkat sensor tidak akan dapat diolah menjadi informasi yang bernilai. Hari ini, kita akan membedah 4 aspek kritis. Yang pertama, yaitu perbandingan protokol jaringan. Yang kedua, arsitektur komunikasi publish subscribe. Terus yang ketiga, yaitu tantangan integrasi dan keamanan. Lalu keempat, kita akan membahas mengenai proyeksi teknologi 5G sebagai masa depan IoT. Mari kita langsung menuju pembahasan pertama mengenai arsitektur dan perbandingan protokol. Nah, di sini untuk memilih protokol komunikasi yang tepat memerlukan analisis komparatif yang matang. Kenapa? Karena tidak ada satu protokol yang cocok untuk semua skenario kasus penggunaan. Pertama, untuk kebutuhan jarak dekat antara 10 hingga 100 meter dengan konsumsi daya sangat rendah, sekitar 5 hingga 15 mAh. Ada yang namanya Bluetooth Low Energy atau yang biasa kita kenal sebagai BLE. Dia ini adalah standar utama khususnya pada perangkat wearable dan kebutuhan konsumen. Lalu kedua, jika kita membutuhkan jaringan lokal dengan topologi mesh yang mampu menampung hingga lebih dari 65.000 perangkat aktif, ada namanya Zigbee. Zigbee ini dia menjadi solusi ideal untuk otomasi rumah pintar maupun otomasi industri. Sementara untuk jangkauan luas atau wide area network, kita memiliki dua opsi utama. Ada yang namanya LoRaWAN. LoRaWAN ini dia bekerja pada frekuensi sub-gigahertz dengan jangkauan 2 hingga 15 km dan konsumsi daya ultra yang rendah yang mampu bertahan hingga lebih dari 10 tahun menggunakan baterai. Ya, bisa dibilang sangat cocok gitu untuk sektor pertanian cerdas. Lalu di sisi lain ada yang namanya NB-IoT. Dia ini memanfaatkan infrastruktur seluler berlisensi dengan jangkauan 1 hingga 10 km yang unggul dalam hal penetrasi ke dalam bangunan atau area bawah tanah seperti pada sistem utility metering. Lalu yang ketiga, itu kita bakal membahas mengenai model komunikasi publish subscribe. Di sini kita akan membahas mengenai efisiensi pengiriman data. Dalam IoT, model komunikasi tradisional request response itu kurang efisien. Kenapa? Karena menghasilkan overheat jaringan yang tinggi. Oleh karena itu, industri beralih menggunakan model publish subscribe. Model ini dia memisahkan pengirim dan penerima secara asinkron melalui 3 entitas utama. Yang pertama adalah publisher, di mana perangkat sensor di lapangan bertindak sebagai publisher yang mengirimkan data ke topik tertentu. Dengan metode ini, itu kita berhasil meminimalkan overheat transmisi jaringan sebesar 30 hingga 45%. Ya, bisa dibilang ini merupakan sebuah penghematan yang krusial untuk menangani volume data global yang kini mencapai miliaran byte per hari. Lalu yang kedua ada yang namanya broker. Broker ini dia merupakan server pusat yang bertugas mengelola perutian pesan. Broker dengan protokol seperti MQTT mampu menangani lebih dari 10.000 pesan per detik dengan latensi sangat rendah, yaitu di bawah 100 milidetik. Lalu yang ketiga adalah subscriber, yaitu aplikasi atau sistem hilir yang hanya menerima data dari topik spesifik yang mereka butuhkan. Pendekatan asinkron ini memastikan sistem kita dapat melakukan skalabilitas hingga mendukung lebih dari 100.000 perangkat terkoneksi secara simultan. Lalu selanjutnya mengenai tantangan konektivitas dan keamanan. Dalam mengimplementasikan jaringan IoT skala industri, itu kita dihadapkan pada 3 tantangan utama yang saling berkaitan. Tantangan pertama adalah keamanan. Mengingat titik akhir IoT sangat rentan terhadap serangan, penerapan enkripsi standar industri seperti AES-128 atau 256 dikombinasikan dengan protokol keamanan mutual TLS versi 1.3 menjadi mutlak yang sangat diperlukan.
Langkah ini itu terbukti mampu memitigasi risiko serangan cyber hingga 85%. Lalu yang kedua ada efisiensi energi. Dia ini merupakan tantangan kedua, di mana perangkat sensor nirkabel ditargetkan hanya mengonsumsi arus sebesar 5 hingga 15 mA selama fase transmisi untuk menjamin masa pakai operasional baterai minimal 2 tahun tanpa intervensi manual. Lalu tantangan yang ketiga adalah interoperabilitas. Di lapangan, itu kita harus menjembatani lebih dari 20 protokol komunikasi yang bersifat proprietary demi menekan fragmentasi ekosistem yang saat ini masih berada di kisaran angka 40%. Lalu untuk yang kelima, mengenai masa depan IoT, evolusi teknologi 5G, itu mengenai masa depan konektivitas IoT yang digerakkan oleh perkembangan teknologi 5G. 5G ini dia membawa lompatan parameter kinerja yang signifikan dibandingkan generasi seluler sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan pada bagian di layar, yaitu untuk kepadatan jaringan, dia mampu mendukung hingga 1 juta perangkat aktif per kilometer persegi. Lalu untuk reduksi latensi, dia menurunkan jeda transmisi hingga ke tingkat ultra rendah, yaitu berkisar antara 1 hingga 10 milidetik. Lalu mengenai kecepatan transfer data, dia mencapai kecepatan maksimal hingga 10 gigabit per detik. Dan untuk keandalan, menjamin ketersediaan jaringan atau uptime hingga mencapai 99.999%. Dan ini terobosan terbesar 5G terletak pada fitur network slicing. Teknologi ini dia memungkinkan penyedia jaringan membagi satu infrastruktur fisik menjadi beberapa jaringan virtual terisolasi yang dioptimalkan khusus untuk masif IoT. Nah, komunikasi misi kritis dan kebutuhan breadboard juga yang secara bersamaan gitu. Lalu sebagai kesimpulan, arsitektur jaringan IoT itu bukanlah sebuah sistem yang kaku. Keberhasilan implementasinya membutuhkan pemahaman mendalam tentang kompromi antara jangkauan sinyal, konsumsi daya, protokol enkripsi, dan kapasitas infrastruktur masa depan. Mungkin demikian presentasi ringkasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan serta rekan-rekan sekalian. Saya sangat excited dalam menjelaskan materi pada hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.